والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ada permasalahan di masalah tauhid. Di antaranya tentang masalah keadilan Tuhan. Bagi pendapat Mu'tazilah bahwa untuk menyatakan keadilan Tuhan maka wajib Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengganjar manusia. Artinya wajib Allah memberikan pahala kepada manusia karena perbuatan taat. Dan masukkan surga kepada mereka. Sehingga mereka menyatakan itu keadilan Tuhan. Kalau Allah tidak memasukkan orang berbuat taat masuk ke surga, itu berarti Allah tidak adil. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan tidak. Keadilan Tuhan bukan karena Allah itu wajib untuk memasukkan hambanya yang taat ke surga. Tapi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah itu tetap adil karena Allah tidak bisa disifati kedzaliman. Karena kedzaliman itu adalah memakai milik orang lain tanpa izin. Atau menggunakan milik orang lain tanpa izin. Itu termasuk kedzaliman. Apa yang tidak menjadi milik Allah dalam alam semesta ini? Sehingga Allah disifati zalim. Kalau kita misalnya memakai sepeda motor orang lain tanpa izin, itu kita zalim, salah. Tapi Allah kalau menggunakan alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya, apanya itu adalah yang zalim? Allah tidak bisa disifati zalim. Allah itu maha adil dan apa yang ia lakukan adalah semuanya adil. Karena itu Allah memberikan surga kepada orang yang taat dan pahala kepada orang taat itu karena kemurahan Allah, bukan satu kewajiban bagi Tuhan. Gambarannya begini. Ada orang muslim yang balik dan ada orang muslim yang bayi, mati. Kemudian tentunya orang muslim yang sudah balik, yang sholat, yang baca Quran, yang ibadah, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kecil, karena dia tadi itu mati, belum balik, belum sholat, belum ibadah, belum taat, ya tentunya derajatnya di bawahnya. Maka bisa dibayangkan kalau nanti si kecil ini menuntut kepada Tuhannya. Ya Allah, kenapa aku tidak diangkat derajatku sebagaimana orang yang muslim yang balik? Maka mungkin orang Mu'tazilah akan menjawab, maka dikatakan ya karena kamu tadi itu adalah belum sholat, belum puasa, belum haji. Kemudian si anak bayi tadi menyatakan, kenapa kau matikan aku ya Allah? Kenapa tidak aku panjangkan umur sebagaimana dia? Dituntut keadilan Tuhan nantinya. Maka di situ Mu'tazilah menyatakan, nah ini, Allah itu melakukan sesuatu karena untuk maslahatul ibad. Yajibu 'ala Allah fi'lul aslah lil ibad. Bagi mereka kayaknya wajib bagi Allah untuk melaksanakan yang paling maslahat ibad. Maka dijawab, bayi, aku ini maha mengetahui.
Kalau kamu aku panjangkan umurmu, kamu jadi orang yang maksiat. Karena itu aku matikan kamu masih bayi. Dan itu pilihan yang terbaik bagi kamu. Paham ya? Seakan-akan benar ini Mu'tazilah akidahnya. Tapi ternyata orang-orang yang ada di masuk neraka, orang-orang kafir menyatakan, ya Allah, engkau kan maha mengetahui masa depanku aku menjadi kafir. Kenapa engkau tidak aku matikan bayi aja sebagaimana anak kecil tadi itu? Sehingga aku tidak masuk neraka. Aku lebih senang mati bayi seperti itu, asal tidak masuk neraka. Nah, disinilah batal daripada akidah Mu'tazilah. Yang benar, Allah itu memberikan pahala bukan karena orang itu beramal, Allah itu masukkan ke neraka bukan karena itu orang maksiat, tapi Allah menyiksa manusia ke neraka karena itu wewenang Tuhan. Dan Allah itu apapun yang ia lakukan itu adalah adil. Allah memasukkan surga itu karena kemurahan Tuhan, karena rahmat Tuhan, bukan karena wajib Allah mengganjar atau menggaji orang yang berbuat taat. Itu yang harus kita yakini. Jadi nggak benar kalau ada orang mengukur keadilan Tuhan itu dengan keadilan manusia. Nggak benar. Kambing pun akan kecewa nanti dengan Tuhannya kalau begitu. Kenapa engkau takdir aku jadi kambing, ya Allah, bisa dimakan sama manusia? Lah kalau memang manusia itu kalau makhluk itu adalah disiksa oleh Allah karena kesalahannya, hanya karena kesalahannya, bukan karena keadilan Tuhan, maaf. Maka apa salahnya binatang itu kok disembelih sama manusia? Dia mendapatkan, kalau bagi ukuran manusia, musibah kan itu. Dia dipotong, dia disincang, dia disate. Apa salahnya? Memang maksiat itu. Hewan-hewan tadi itu. Itu karena keadilan Tuhan. Allah maha adil dalam masalah itu. Kenapa? Itu hak Tuhan. Kamu hewan boleh dimanfaatkan oleh manusia. Allah pun juga begitu. Ada hamba Allah masuk neraka. Walam ubali. Terserah aku. Itu hak Tuhan. Jangan diukur dengan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu dengan keadilan manusia. Karena itu Allah menyatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Enggak usah dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh Tuhan, tapi manusia itu yang akan dipertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Itu yang harus kita yakini. Enggak boleh kita menghukum Tuhan itu. Kita harus iman dan istisram kepada Tuhan. Kita harus patuh aja kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang kita lakukan? Yang kamu lakukan, laksanakan kamu sebagai tugas menjadi hamba Allah. Titik. Bukan kamu berarti menghisap kepada Tuhan nantinya. Laksanakan kamu sebagai tugas hamba Allah. Apa tugasnya kamu? Patuh kepada Allah. Titik. Jangan nanti, aku sholat sudah sekian kali, berarti pahalaku sekian. Tuh, kenapa kurang ya Allah? Begitu. Nggak bisa. Laksanakan. Aku sudah tepat nggak jadi hamba Tuhan? Sudah persis nggak menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu. Nggak usah kamu tuntut. Nggak usah kamu tuntut. Masa kita kalah sama dengan kuda? Kuda itu tanpa nuntut kepada kita. Tuntai nggak nuntut. Kita suruh geret, yang geret. Kita disuruh lari, ya lari. Dimasukkan kandang, ya masuk kandang. Kenapa? Karena dia mengetahui aku harus nurut sebagai hewan piaraan orang ini. Biar manut terus. Kenapa kita kepada Tuhan kok mau menghitung Tuhan? Harus begini, Tuhanku harus begini. Menghisap Tuhan, kamu yang akan dihisap oleh Allah. Bukan kamu menghisap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kamu hisap diri kamu. Jangan menghisap Tuhan kamu. Hasibu anfusakum. Kamu harus hisap diri kamu. Di dunia kamu menghisap diri kamu sendiri. Nanti di akhirat
kamu akan dipertanggungjawabkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kamu menghisab Tuhan kamu. Ini enggak benar. Ini masuk kepada wewenang Tuhan. Nah, ini tidak boleh. Alhamdulillah, karena itu jaga akidah. Jangan ikut-ikutan. Ya, masalah tauhid ini bahaya kalau kita keliru ya. Kalau kita keliru ini bahaya sekali. Dan jurusannya bisa kepada kekufuran nantinya. Jurusannya bisa kepada kekufuran nantinya. Ya. Ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, tapi kita alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertahankan sampai akhir hayat. Jangan sampai goyang sedikit pun. Khususnya masalah akidah, hati-hati. Khususnya masalah akidah, karena urusan ini berkaitan dengan hati, saudara. Kalau amal zahir, Anda cara bertobatnya adalah dengan kamu berbuat baik, berubah, selesai. Tapi untuk merubah akidah ini sulit. Lebih bahaya lagi, udah merasa benar. Udah merasa benar, itu adalah bahaya. Karena itu kita sudah diatur dalam akidah ini, akidah Asy'ariyah. Kemudian kalau madhab, mengikuti 4 madhab. Madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Ahmad bin Hanbal. Kemudian untuk tasawuf mengikuti Al-Imam Al-Ghazali, ada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ada yang lain-lainnya, tasawuf. Tapi yang jelas itu harus dipertahankan. Jangan kita nanti akidah ikut sendiri. Bahkan kadang-kadang menuduh Al-Asy'ari itu adalah kufur. Ente siapa ente? Enggak ngerti, masih belum belajar kok dia. Kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu wal manghulus safi 'aniz zaghi wal kufri. Jadilah kamu Asy'ari dalam akidah kamu. Itu adalah satu jalur yang bersih daripada kesesatan, bersih daripada kekufuran. Jangan pernah berubah. Sama sekali jangan pernah berubah sama sekali. Ya. Itu adalah bahaya sekali. Nah, Nabi SAW pernah menggambarkan begini. Apa? Di akhir zaman itu, idza dhaharatil bid'ah wa subba ashabi. Idza dhaharatil bid'ah wa subba ashabi falyudhhiril alimu ilmah. Jika muncul itu bid'ah. Jika muncul itu bid'ah. Wa subba ashabi, dan dicaci para sahabatku. Falyudhhiril alimu ilmah, maka harus menampakkan orang yang alim itu keilmuannya. Fa in sakata, jika orang yang alim itu diam, membiarkan perkembangan bid'ah dan pencacian sahabat tadi itu, fa alaihi la'natullah, maka dia mendapatkan laknat Allah, wal malaikah, dan laknat para malaikat, wan nas ajmain, dan manusia keseluruhan. Artinya orang itu adalah orang yang akan mendapatkan laknat Allah nanti di hari kiamat, dan para malaikat dan manusia semuanya. Bukan untuk dilaknat di dunia. Kalimat dhaharatil bid'ah, munculnya bid'ah. Ini pernah semua memplesetkan. Semua menyatakan itu bid'ah, itu tasawuf bid'ah, itu yang baca wirid bid'ah, itu yang baca itu bid'ah. Mereka tidak paham apa itu artinya bid'ah. Ada yang mengartikan bid'ah itu adalah yang tidak dilakukan oleh Nabi. Keliru juga. Kenapa? Di zamannya Nabi, para sahabat banyak yang tidak melakukan Nabi, yang dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi tidak menyatakan bid'ah. Di zamannya para sahabat, banyak para sahabat melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi tidak menyatakan itu adalah bid'ah. Contoh.
Pernah Nabi dilaporkan ada seseorang selalu di dalam sholatnya membaca surat Al-Ikhlas. Setelah Fatihah surat Qul Huwallahu Ahad dibaca. Setelah Fatihah surat Qul Huwallahu Ahad dibaca. Kemudian Nabi SAW menyatakan, salhu, tanya kepada dia. Kenapa dia sering baca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas? Ditanya, maka dia menjawab, li'anna fihi sifatir rahman fa ana uhibbu an aqra'aha. Karena di situ ada sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Aku senang baca surat itu. Bagaimana jawaban Nabi? Karena beliau tidak melakukan itu berarti masuk neraka. Tidak. Tapi menyatakan, fa akhbirhu bi anna Allah yuhibbuhu bihubbihi iyaha. Kasih tahu dia, Allah cinta kepada dia karena dia cinta dengan surat Al-Ikhlas. Nabi tidak menyatakan itu bid'ah walaupun tidak dilakukan oleh beliau. Walaupun tidak dilakukan oleh beliau. Itu hadis sahih. Pernah juga Nabi SAW sholat, kemudian setelah sholat menegur. Siapa tadi dalam qiyamnya, dalam i'tidalnya membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bukan itu yang dibaca saat itu oleh Nabi. Seorang sahabat menyatakan, aku ya Rasulullah. Kata Nabi, lazimhu. Lazim itu bacaan. Karena aku melihat sekarang malaikat belum selesai mencatat pahalanya kamu. Nabi tidak menyatakan masuk neraka kamu. Enggak. Pernah Nabi SAW memanggil Bilal. Bilal, apa yang kamu lakukan ya? Kok aku mendengarkan suara terompah kamu ada di surga? Ya Rasul, saya tidak batal kecuali langsung wudhu, tapi setelah wudhu saya sholat 2 rakaat ya Rasul. Maka Nabi SAW menyatakan, terus lazimi wahai Bilal. Artinya perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak dilakukan, tapi Nabi SAW tidak menyatakan itu bid'ah, karena itu batal hal pendapat orang menyatakan bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi, keliru. Oh, itu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sama sahabat. Yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat adalah bid'ah. Oh ya? Kalau begitu, madhab bid'ah dong. Karena nggak ada zamannya sahabat madhab. Fikih bid'ah. Usul fikih bid'ah. Qawaidul fikih bid'ah. Ilmul hadis bid'ah. Ulumul Quran bid'ah. Bid'ah semuanya itu nanti. Karena itu Anda mengartikan bid'ah ini dengan dasar apa? Lah, di sini kita kembali kepada ulama. Apa itu bid'ah? Semua yang baru bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu bid'ah. Kalau nggak bertentangan dengan Al-Quran hadis, jangan dikatakan bid'ah. Lah, klaim bid'ah begini itu keliru. Justru mengharamkan yang tidak diharamkan oleh syariat, melarang yang tidak dilarang oleh syariat, itu adalah bid'ah. Akhirnya mentakfir, mensyirik segala hal menurut akal mereka, kemauan mereka sendiri. Ini bid'ah. Ya ini yang katakan Nabi, jika muncul itu bid'ah. Mereka itu ahlul bid'ah. Yang kedua, wasubba ashabi, aliran pencacian para sahabat. Mencaci sahabat itu adalah taqarrub ilallah, cara mendekatkan diri kepada Allah itu. Cara untuk menampakkan cinta ahlul bait adalah mencaci sahabat. Semakin mencaci sahabat berarti menjadi pecinta ahlul bait yang luar biasa. Akan muncul itu di akhir zaman. Di sini orang alim harus bertindak. Gimana tindakan orang alim? Anarkis, membunuh, membakar, la falyudhiril alim ilmah, nampakkan keilmuannya. Berantas itu dengan ilmiah. Berantas itu dengan ilmiah. Jangan berantas dengan fisik. Kalau kamu berantas dengan fisik, terjadi clash, saling membunuh nanti. Dan itu akan terjadi fitnah yang besar, madarat yang besar. Falyudhiril alim ilmah. Enggak boleh diam orang alim. Wah, pasrah saja,
biar sudah masing-masing mereka bekerja masing-masing. Jangan, tetap kita berantas, tapi cara memberantasnya dengan ilmiah. Sekali lagi, falyudril alim ilmah, bukan ghadabah, bukan sakhtah, bukan siddatah, bukan apa, falyudril alim ilmah. Kalau tidak ada tindakan dengan orang alim, ya orang alim yang demikian ini, maka akan nanti dari kiamat mendapatkan laknat Allah wal malaikah wan nas ajmain wallahu alam.